Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Miss. Gimana di rumah masing-masing? Hujan nggak? Di Medan hujan nih. Di tempat kalian hujan? Hujan, Miss. Hujan. Sama berarti ya. Berarti hujannya menyeluruh. Nah, kali ini minggu lalu kan kita nggak ada, di hari Jumat minggu lalu kita nggak ada pembelajaran nih. Jadi kita masih bahas mengenai kelompok Plantae, salah satu klasifikasinya itu ya berupa spermatofita. Ada nggak yang tahu atau masih ingat apa sih spermatofita? Tumbuhan berbiji, Miss. Oke, baik. Nah, jadi semua masih ingat ya bahwa spermatofita itu merupakan kelompok tumbuhan berbiji. Nah, dalam kesempatan kali ini Miss akan bahas mengenai Gymnospermae, salah satu kelompok dari spermatofita. Apa sih Miss? Nah, jadi sebelum kalian bertanya-tanya lebih lanjut mengenai Gymnospermae ini, ada beberapa indikator nih yang harus kalian pahami. Nah, indikatornya cukup banyak, yaitu yang pertama, kalian harus mampu nih membedakan klasifikasi spermatofita, baik karakteristiknya dan klasifikasi spermatofita sendiri ya. Nah, setelah itu, kalian juga harus mampu mengidentifikasi karakteristik Gymnospermae, menganalisis atau dapat membedakan antara kelas-kelas yang ada pada Gymnospermae, dan juga mengetahui peranan Gymnospermae sendiri untuk kehidupan kita, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kalian perhatikan gambar di sini. Nah, kalau Miss bilang nih, spermatofita, tumbuhan berbiji, contoh yang paling sering kalian lihat itu apa sih namanya? Contoh tumbuhannya sebelum kita lebih jauh bahas mengenai karakteristiknya. Ada yang tahu? Contoh tumbuhan dari spermatofita. Rambutan, Miss. Rambutan, selain rambutan kira-kira? Mangga, Miss. Mangga. Miss agak arahin nih. Kalian pernah makan gado-gado nggak? Pernah, Miss. Biasanya ada kerupuk temennya kan, kerupuk yang warna putih yang teksturnya lebih keras. Itu biasanya kerupuk apa sih namanya? Melinjo, Miss. Emping yang terbuat dari melinjo kan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kelompok dari atau keluarga dari melinjo. Ya, melinjo. Jadi, di sini kalau misalnya tadi rambutan, mangga, benar juga ya. Tapi di sini kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai melinjo dan keluarganya. Istilahnya gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, spermatofita atau tumbuhan berbiji itu suatu tumbuhan dapat dikatakan spermatofita. Otomatis satu karakteristik umum yang pasti sudah kalian tahu bahwa kalau dia termasuk untuk kelompok Plantae, ya kan? Di semester 1 kita udah bahas nih, dia itu merupakan eukariotik atau memiliki membran inti sel. Nah, yang kedua otomatis dia pasti multiseluler, ya kan? Sebab kita sudah bisa mengamati dalam tidak harus menggunakan mikroskop, ya kan? Dan juga tumbuhnya berupa kormus, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dan juga ini nih spesialnya dari kelompok spermatofita. Kalau di kelompok tumbuhan paku kan dia masih punya nih ciri-ciri eukariotik, multiseluler, tumbuhnya berupa kormus. Namun khususnya kelompok spermatofita, ya, kelompok spermatofita ini dia sudah memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem, ya. Dan juga organ reproduksinya berupa strobilus, ya. Dan juga berkembang biak dengan menghasilkan biji, gitu ya. Organ reproduksinya berupa bunga dan strobilus. Ada yang dia menghasilkan bunga berupa bunga ataupun yang strobilus, ya. Dan juga sama-sama berkembang biak dengan menghasilkan biji. Di sini spermatofita kan dibedakan nih. Ada dua pengelompokan dari spermatofita. Kenapa dibedakan, Miss? Ternyata setelah peneliti mengidentifikasinya kembali secara lebih dalam, diketahui nih bahwa tidak semua biji itu memiliki struktur yang sama. Maksudnya gimana, Miss? Ada dia struktur biji yang memiliki yang tertutup atau tidak memiliki bakal buah, ada yang memiliki bakal
buah. Inilah asal-usul terbentuknya dua pengelompokan dari spermatofita, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Kita lihat nih, gymnos. Gymnos itu artinya telanjang, spermae artinya biji. Jadi gymnospermae bisa juga disebut sebagai biji telanjang atau sering disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Nah, sedangkan untuk angiospermae, kata A di sini berarti tidak. Niospermae, nios artinya telanjang, sedangkan spermae artinya biji. Berarti dia biji yang tidak telanjang atau berbiji tertutup. Maksudnya gimana, Miss? Tadi kan Miss ada bilang nih bahwa kedua kelompok ini dibedakan ada atau tidaknya bakal buahnya. Yang mana bakal buahnya, Miss? Lihat, bakal buah itu terbentuk karena adanya dinding ovarium yang kuning paling luar. Nah, ini ya, sehingga dengan adanya dinding ovarium, buah akan terbentuk. Gitu, buah dan bunga akan terbentuk. Namun untuk kelompok gymnospermae, buah dan bunga tidak akan terbentuk. Gitu ya, Nak? Nah, kita bahas nih lebih lanjut. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai gymnospermae dulu, ya. Nah, jadi gymnospermae itu sendiri biasanya yang paling sering kalian tahu yaitu pohon. Ini pohon apa kira-kira? Pinus, cemara. Pinus. Oke, ini Pinus, Miss. pinus ya. Oke, ini kelompok dari animasi tumbuhan pinus. Jadi kalau untuk ciri-cirinya ya balik lagi tadi, eukariotik, multiseluler, memiliki silam dan floem, tubuh berupa kormus. Namun yang perlu kalian ingat bahwa untuk kelompok gymnospermae, dia tubuhnya sudah berkayu, berupa semak ataupun pohon yang memiliki jaringan kambium. Kenapa memiliki jaringan kambium, Miss? Jaringan kambium ini membantu dia untuk dapat tumbuh menjadi lebih besar, gitu ya. Nah, dan juga sistem perakarannya tunggang. Udah bisa kan bedain mana yang akar tunggang, mana yang akar serabut? Bisa, Miss. Bisa, Kan? Miss. Oke, kalau akar tunggang punya satu akar utama dan memiliki cabang-cabang yang lebih kecil. Kalau serabut semua merata kan? Kecil-kecil. Nah, lihat seperti statement Miss sebelumnya bahwa kalau dia kelompok gymnus atau biji terbuka, dia tidak memiliki bunga dan tidak menghasilkan buah sebab dia tidak memiliki dinding ovarium, gitu ya. Nah, alat reproduksinya berupa strobilus ataupun disebut sebagai konus. Bijinya terbuka atau telanjang tidak dilindungi oleh daun buah atau bakal buah, gitu ya. Nah, yang mana sih yang disebut strobilus atau konus? Nah, di sini Miss akan ngambil contoh dari strobilus dari pohon pinus. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, jadi Miss ada catatan ya, yang harus kalian ingat bahwa pohon pinus itu termasuk ke dalam tumbuhan monoseus. Nah, monoseus itu dia di dalam satu pohon terdapat dua jenis kelamin dari bunganya. Maksudnya ada bunga jantan dan ada bunga betina atau ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Jadi di dalam satu pohon ada nih yang dua ini. Namun yang paling sering kita jumpai biasanya yang strobilus betina. Yang dia udah kembang kayak gini nih. Biasanya sering dibuat jadi mainan kunci. Mainan kunci atau jadi souvenir gitu. Soalnya kalau dipernis nanti bentuknya cantik gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita bakalan bahas mengenai struktur dari strobilus betina. Jadi ini nih, kita ambil struktur strobilus betinanya, kita lihat nih, kita ambil satu slicean atau satu potong. Yang ini bagian ininya, bagian yang warna coklat ini, coklat sampai ada bagian titik kecil, itu merupakan satu komponen yang disebut sebagai sisik. Di dalam sisik yang ada pada strobilus betina, itu memiliki bakal biji atau ovul. Ya, ingat, di dalam strobilus betina terdapat sisik yang memiliki bakal biji atau ovul. Di mana ovul ini, lihat, ovul ini, lihat kan, ovul yang warna kuning, warna hijau terang. Nah, jadi kalau misalnya kita perbesar nih, ovul yang warna hijau terang, sedangkan bagian yang ujungnya ini, bagian yang kayak pintu masuk, bagian terluar,
itu disebut sebagai mikrofil. Ingat ya, mikrofil merupakan tempat atau jalan masuknya. Lihat. Ini, yang kecil ini, tempat atau jalan masuknya sel kelamin jantan, yang ini, sel kelamin jantan untuk proses pembuahan, gitu ya. Nah, lihat, kalau misalnya ovul ini nih, ovulnya aja kita perbesar, kita lihat strukturnya, gimana sih dia dapat membantu dalam suatu proses perkembangbiakannya. Jadi, kita lihat ini, ovul ini, dia itu di dalamnya terdapat satu sel megaspora. Nah, sel megaspora ini, sel induk megasporanya akan mengalami pembelahan menghasilkan 4 sel anakan, di mana dari keempat sel anakan ini, 3 diantaranya ini, kan lihat 1, 2, 3, 4. Yang 3 ukurannya yang lebih kecil biasanya akan akan tereduksi atau hilang, gitu ya. Akan tereduksi atau terdegenerasi, yaitu hilang atau habis gitu kan. Nah, yang akan menghasilkan satu sel anakan megaspora yang nanti akan berkembang membentuk 2 arkegonia yang memiliki 2 sel telur gitu ya. Nah, jadi dia akan menghasilkan 2 arkegonia yang terdapat 2 sel telur gitu. Nah, untuk Strobilus jantan sendiri, dia itu berupa kumpulan dari mikrosporofil. Kita ambil nih salah satu mikrosporofilnya. Di dalam mikrosporofil ini terdapat mikrosporangium yang kuning kecil-kecil. Nah, mikrosporangium ini merupakan mikrospora haploid atau benang sari gitu. Jadi ternyata benang sari ini setelah diidentifikasi, diambil ini satu, terus dilihat ternyata benang sari ini ada inti generatif yang ini dan juga memiliki inti vegetatif. Inti generatif dan vegetatif memiliki fungsi yang berbeda. Kalau vegetatif gitu kan, dia fungsinya membentuk bulu serbuk sari atau jalur masuk. Ya, jalur masuk untuk sel inti generatif memasuki sel telur. Sedangkan inti generatifnya fungsinya untuk membuahi sel telur, gitu ya. Udah, kira-kira paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke. Nah, kita masuk nih ke reproduksi gimnospermanya. Di sini tadi kan Miss bilang bahwa pinus itu merupakan kelompok tumbuhan monoseus. Di dalam satu tumbuhan ada jantan dan betina. Lihat, jadi kalian fokus nih sama kiri dan kanannya. Nah, yang sebelah kiri dia akan menghasilkan atau lihat ya, Strobilus jantannya akan terdiri dari mikrospora. Mikrospora tadi akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sarinya tadi terdiri dari inti negatif dan inti positif, gitu ya. Inti generatif dan inti vegetatif, gitu ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan, Strobilus betina, dia akan memiliki ovul. Ovul tadi akan mengalami pembelahan, membentuk megaspora. Nah, jadi yang ini lihat benang sarinya ini dan ovulnya ini akan bertemu, lihat ini melalui mikrofil. Lihat. Nah, jadi benang sari benang sarinya akan memasuki mikrofil. Lihat yang ini. Ketika dia memasuki mikrofil, megasporofil, lihat ya, ini mikrofil. Di sini dia memasuki mikrofil kan. Namun sebelum ini masuk ke dalam, lihat, ovul tadi sudah mengalami proses pembelahan membentuk 2 arkegonium yang terdiri dari 2 sel telur, ya kan, yang ini. Tadi kan dia udah membelah nih, membentuk arkegonium. Jadi waktu sini udah melekat, di sini masih proses, lihat, masih proses pembelahan, belum tereduksi atau terdegenerasi. Jadi setelah itu akan dilanjutkan lagi nih, lihat. Jadi lihat ya, tadi sudah melengket serbuk sarinya, udah lengket di bagian mikrofilnya. Udah, setelah itu bagian mikrofilnya tadi kan dia membawa inti generatif dan vegetatif.
inti vegetatif tadi akan membentuk bulu serbuk sari. Yang ini membentuk bulu serbuk sari, sedangkan yang generatifnya tadi akan memasuki bagian bulu serbuk sari ini. Nah, ini lihat ya, bulu serbuk sarinya memasuki bagian archegonium. Lihat, ketika inti generatif memasuki, tapi sebelum dia memasuki itu dia melakukan pembelahan, menghasilkan 2 sel sperma, ya. Dia memasukkan 2 inti sperma. Jadi disinilah mulainya proses fertilisasi. Namun proses fertilisasinya ini hanya terjadi untuk 1 inti sperma, ya, hanya membuahi 1 inti sperma dan 1 archegonium. Sedangkan untuk sel telur yang lainnya dan inti vegetatifnya akan tereduksi. Proses dari penyerbukan yang tadi kan, penyerbukan waktu memasukin ini, penyerbukan ke proses pembuahan itu membutuhkan waktu 1 tahun. Ya, waktunya cukup lama. Jadi, kenapa sih tumbuhan pinus itu kalau misalnya dari biji dia lama menghasilkan tumbuhan itu karena proses penyerbukan ke pembuahannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, nanti dia akan menghasilkan zigot haploid. Ketika proses fertilisasinya berhasil, akan menghasilkan zigot diploid. Zigot diploid ini nanti akan berkembang membentuk, lihat nih, biji yang memiliki sayap. Loh, kok bisa, Miss? Soalnya sayapnya ini merupakan fusi atau penyatuan antara testa. Testa itu nama lain dari kulit biji yang dengan lapisan tipis. Maksudnya lapisan tipis ini ada bagian dari ovul yang tadi sudah mengalami pembuahan, ya, gitu. Jadi bijinya ini akan dibawa oleh angin dan akan berkecambah. Jadi proses penyerbukannya, perkecambahannya dibantu oleh angin, tidak dapat dibantu oleh hewan maupun air, gitu ya. Namun angin. Nah, nanti dia akan menempati suatu media tumbuh yang sesuai, akan berkembang menjadi pinus muda dan berkembang menjadi pinus dewasa, gitu. Ya, mungkin sedikit ribet, tapi Miss harap kalian paham. Jadi tadi kan Miss bilang bahwa akan terjadi proses pembuahan 1 inti sperma kepada 1 ovum. Proses pembuahan ini disebut pembuahan tunggal, ya, pembuahan tunggal. Jadi pada Gymnospermae proses pembuahannya terjadi secara tunggal umumnya, kecuali kelompok melinjo, kecuali jenis tumbuhan melinjo, ya. Nah, di luar itu semuanya termasuk pembuahan tunggal. Kalau untuk kelompok melinjo, dia termasuk pembuahan ganda, gitu ya. Coba misalnya nih, coba dijawab ya, Nak. Istilah pembuahan tunggal pada reproduksi Gymnospermae merujuk pada, ada yang tahu jawabannya? Demis. Tadi itu suara siapa, Kak? Miss Adelia, Miss. Adel. Jadi jawabannya D. Kita lihat ya, benar nggak sih jawaban Adel? Lihat, istilah pembuahan tunggal pada reproduksi Gymnospermae merujuk pada yang A, menghasilkan 1 inti generatif. Tidak ya, pada suatu Strobilus jantan terdapat 1 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Yang kedua, yang B, inti generatif akan membelah di dalam bulu serbuk sari. Kurang tepat ya. Terus yang C, hanya terdapat 1 bakal biji. Benar, tapi bukan untuk istilah pembuahan tunggal. Terjadi antara satu inti ini ya, 1 inti sperma dengan 1 ovum. Nah, kalau yang ini sudah tepat. Jadi jawabannya D ya. Nah, ini juga untuk proses Gymnospermae tapi tidak merujuk untuk pembuahan tunggal, ya. Nah, kita lihat nih, kita lanjut untuk klasifikasi Gymnospermae. Gymnospermae sendiri itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Kikadopsida, Ginkgopsida, Coniferopsida, dan Genetopsida. Jadi
dari nama kelasnya, itu akan memudahkan kalian untuk mengetahui contoh tumbuhan yang terdapat di dalam kelas tersebut. Kenapa Miss bilang gitu? Kita mulai dari Kikadopsida, ya, Kikadopsida. Atau dia contohnya Kikas rumpi. Biasanya kalian sering tahu tanaman ini disebut sebagai pakis haji. Nah, jadi pakis haji, kelompok pakis haji atau Kikas rumpi, Kikas revoluta itu termasuk kelas Kikadopsida, ya. Yang namanya ada Kikas berarti masuk ke kelas Kikadopsida. Genusnya Kikas, dia masuk ke kelas Kikadopsida. Gimana sih ciri-cirinya? Lihat, dia memiliki strobilus atau konus yang besar. Daunnya seperti daun palem. Lihat, palem-paleman nih. Nah, terus dia memiliki di sini, di bagian strobilusnya, kalau dilihat bagian spermanya, dia memiliki flagel atau ekor. Gitu ya. Namun, untuk kelompok Ginkgopsida, dia itu hanya ada satu jenis tumbuhan, berupa Ginkgo biloba. Dia hampir sama nih spermanya, berflagel, namun perbedaannya kalau tadi Kikadopsida, daunnya kan bentuknya seperti palem, namun kalau Ginkgopsida daunnya seperti kipas. Nah, ya, waktu musim gugur, daunnya menjadi kuning keemasan nih. Waktu di musim semi gitu, dia warnanya warna hijau, gitu ya. Nah, ada nih. Nah, kalau dia yang kelas yang ketiga, Coniferopsida merupakan kelas terbesar yang ada di Gymnospermae. Jadi, apa sih kelas yang paling banyak spesiesnya? Yaitu dari Coniferopsida. Di sini terdapat 600 spesies, di mana kalau kelas Coniferopsida ini kan contohnya pinus nih. Ada pinus, damar, spruce, juniper, dan redwood. Di mana tumbuhan biasanya kelompok Coniferopsida ini selalu warna hijau, nggak pernah warna kuning gitu, tiba-tiba berwarna keemasan gitu, nggak pernah, ya. Berupa perdu atau tumbuhan berkayu. Konus atau strobilusnya bisa berkayu maupun berdaging. Daunnya berbentuk jarum atau sisik. Kalau jarum biasanya di pinus, namun kalau yang berbentuk sisik itu biasanya di redwood. Nah, kalau di Indonesia sendiri redwood susah dicari ya. Dan dia berumah satu atau monocotyledonous, ya. Miss ada pertanyaan nih sama kalian. Menurut kalian, pohon cemara itu termasuk ke dalam kelas kelas Coniferopsida tidak? Pohon cemara. Menurut pendapat kalian, cemara itu termasuk Coniferopsida tidak? Coba Nurjana Lubis, bisa ngasih pendapat, Kak? Nurjana, coba dihidupin mikrofonnya, Nak. Ada? Nggak ada ya? Juriah, dihidupin mikrofonnya, Kak. Iya, Miss. Menurut Juriah sendiri, kalau misalnya pohon cemara termasuk kelompok Coniferopsida tidak? Tidak, Miss. Kenapa Juriah? Menurut Juriah pendapatnya gimana? Karena tidak memiliki strobilus atau runjung, Miss. Gimana, Kak? Tidak memiliki strobilus atau runjung, Miss. Oke, benar ya. Jadi dia itu tidak termasuk Coniferopsida karena dia alat reproduksinya bukan strobilus lagi, namun sudah bunga, gitu ya. Dia sudah tidak masuk ke kelas, sudah tidak masuk ke kelompok Gymnospermae, namun ke Angiospermae, walaupun dia tumbuhannya selalu berwarna hijau, gitu ya. Dan kelas berikutnya kita lanjut ke Genetopsida. Kalau untuk Genetopsida ini ada nih beberapa jenis tumbuhan yang paling sering yang paling banyak ditemukan, yaitu Genetum, Welwitschia, dan Ependra. Kalau Welwitschia ini cuma ada di Afrika Selatan. Kalau untuk melinjo sendiri banyak di Indonesia, daerah tropis. Nah, sedangkan Ependra ini hanya pada daerah yang memiliki 4 musim. Nah, lihat, dia
beda nih sama yang dua sebelumnya. Di kelas Kikadopsida sama kelas Ginkgopsida. Kalau yang dua kelas tadi, dia memiliki plagial spermae. Namun kalau untuk kelas Gnatopsida ini tidak memiliki plagial spermanya. Lihat, perhatikan ini, ada duduk daunnya ini berlawanan. Daun yang di satu percabangan pertama, dia itu duduknya itu berlawanan, tidak saling berhadapan. Nah, terusnya pembuahannya ini tadi yang Miss bilang bahwa dia pembuahan ganda, namun berbeda nih sama pembuahan ganda yang ada di Angiospermae. Kalau di pembuahan ganda yang ada di Angiospermae, dia 2 kali pembuahan menghasilkan 2 embrio. Namun 2 embrio dan dua-duanya berkembang. Namun kalau untuk di bagian genetum atau melinjo sendiri, dia itu pembuahan gandanya memang 2 kali terjadi, menghasilkan 2 embrio, namun hanya 1 embrio yang dapat berkembang biak atau bertahan, gitu ya. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri banyak ya, kayak misalnya pinus nih. Nah, pinus sendiri itu ada bagian getahnya yang digunakan sebagai proses produksi api. Ada juga bagian industri, misal kertas bagian berkayunya. Kelompok Gymnospermae kan tumbuhan berkayu rata-rata. Jadi banyak digunakan untuk penghasilan kertas, bahan makanan seperti melinjo, melinjo dan lain-lain. Sedangkan untuk obat ataupun kosmetik biasanya di kelompok ginkgo biloba, ya. Tanaman hias ada pakis haji, pakis revoluta, ya nak. Kira-kira ada pertanyaan mengenai Gymnospermae? Saya, Miss. Ya, Juria, apa nak pertanyaannya? Saya mau nanya, Miss. Tadi kan, Miss, dalam sistem reproduksinya ada 3 megaspora yang tereduksi. Saya mau nanya, Miss. Ketiga megaspora ini akan dibuang atau dipergunakan lagi, Miss, nanti dalam sistem reproduksi lainnya? Oke, makasih pertanyaannya Juria. Jadi kalau dia sudah tereduksi, istilahnya akan hancur. Jadi walaupun terbentuk 4 sel gitu kan, 4 sel telur baru, namun 3 sel telurnya ini nanti akan hancur dan habis, akan terbuang dan tidak akan digunakan. Hanya satu yang dia berukuran paling besar. Sebab kan dia kalau misalnya pada Strobilus betina fokusnya untuk menghasilkan megaspora atau spora dengan ukuran besar. Gitu ya, Nak. Jadi 3 tadi akan tereduksi dan tidak digunakan lagi atau habis gitu, terbuang gitu. Nah, oke, makasih Juria. Kira-kira jelas atau ada pertanyaan lanjutan? Jelas, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih Juria. Untuk yang lain ada pertanyaan? Tidak? Oke, jadi sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.